Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Ngulik Ilmu, ruang diskusi kritis seputar media, hukum, dan komunikasi publik. Dengan aku Naila Rizkasya dan juga aku Eka Kumalasari yang akan membahas seputar media, hukum, dan komunikasi publik selama 15 menit ke depan. Oke, yang kita akan kaji bagaimana media memberitakan kasus kriminal, kekerasan hukum, dan kasus yang melibatkan anak di bawah umur, sekaligus melihat potensi pelanggaran etika dan hukum media sendiri. Benar banget, dan pada episode kali ini kita juga akan membahas topik yang sering banget nih muncul di media, namun kerap luput dari kritik yang mendalam, yaitu pemberitaan kasus hukum dan juga perlindungan dari hak privasi korban. Dan tentu saja kita sudah bersama narasumber yang tentunya hebat, keren di bidang yang ini, di bidang hukum dan media. Mungkin gak usah lama-lama lagi, kita panggil narasumber kita, yaitu Bapak Anang. Mungkin Pak Anang bisa perkenalan sama teman-teman podcast. Ya, saya Anang Mas Tugi, saya dosen komunikasi di UAD. Terus saya 5 tahun sekolah di Cina dan juga beberapa kali diundang narasumber baik di TVRI, di beberapa media dan seterusnya. Cukup itu kira-kira. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke segmen pertama yaitu peran media dalam kasus hukum. Jadi sebagai pembuka nih, bagaimana Pak Anang sendiri melihat peran media dalam memberitakan kasus hukum, khususnya kasus kriminal, kekerasan seksual, dan kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia saat ini, Pak? Ya, kalau kita bicara media, itu ada dua media. Yang pertama media mainstream dan yang kedua adalah media sosial. Nah, peran dua media ini itu menurut saya sangat kuat dalam penegakan hukum di Indonesia, ya, baik untuk mengungkap suatu kasus, ya, untuk kemudian mengadvokasi kasus tersebut agar berjalan, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ada gium kalau tidak no viral no justice, ya, begitu ya. Kalau tidak viral maka keadilan tidak akan terbangun atau terbentuk. Nah, ini menurut saya salah satu poin penting ya kenapa media itu sangat kuat. Nah, di sisi lain kayak misalkan beberapa media mainstream seperti Tempo, Kompas, atau media-media lainnya yang kemudian membongkar kasus-kasus misalkan kayak korupsi, mengawal kasus tersebut, ya, itu sangat ya membuat penerapan dan implementasi hukum di Indonesia itu kemudian menjadi lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, untuk menyambung dari pertanyaan sebelumnya, nah, kasus-kasus seperti ini sering mendapat nih Pak perhatian besar dari publik. Iya. Nah, menurut Bapak Anang sendiri, apa tantangan terbesar media ketika melihat atau meliput kasus hukum yang melibatkan korban seperti korban kekerasan seksual, kriminalitas seperti itu? Ya, jadi menurut saya tantangan bagi media itu adalah verifikasi, gitu ya, bukan hanya kecepatan. Tapi sekarang ini kan yang identik untuk media itu cepat, gitu ya. Tetapi dari segi kualitas verifikasinya, ya, itu tidak terlalu bagus. Gitu. Saya kira dua-dua ini harus seimbang sehingga ketika ada satu kasus, begitu ya, pemberitaannya itu bukan hanya sekedar diberitakan ini ada kasus ini, tetapi konstruksinya seperti apa. Dan yang kedua, biasanya media itu memberitakan hanya di awal-awal saja, tidak mengawal kasus ini sampai mana, sampai tuntas, sampai selesai, ya. Jadi ketika ada kasus kekerasan misalkan, nah tersangkanya sudah ditangkap, maka proses hukumnya seperti apa, itu harus dikawal juga, ya. Mungkin lanjut dari kasus kekerasan seperti itu Pak, mungkin kan ada hak dari privasi korban nih. Dalam konteks pemberitaan tersebut, mengapa perlindungan hak privasi korban ini menjadi sangat penting terutama bagi korban kekerasan dan anak di bawah umur Pak? Ya, anak ini secara identitas kemudian diungkap, justru akan menimbulkan proses bully yang selanjutnya. Terus misalkan ada korban kekerasan seksual oleh anak, terhadap anak misalnya. Anak ini kalau identitasnya itu terungkap gitu ya, itu akan kasihan gitu ya. Orang lain akan kemudian mencerca. Orang kalau sudah terkena korban misalkan pemerkosaan gitu ya,
orang akan memberi stigma kepada korban ini juga. Jarang orang yang akan melihat korban ini dari sisi positif. Mereka, oh, korban pemerkosaan sih, sehingga harus kita jauhi, sehingga harus kita ini kan gitu. Nah, disitulah kenapa identitas korban, privasi korban itu harus dilindungi. Oh, seperti itu. Nah, jika kita melihat kejadian langsung nih Pak di lapangan, nah bentuk pelanggaran privasi ataupun etika yang paling sering dilakukan media dalam memberitakan kasus-kasus seperti ini itu apa aja Pak? Misalkan ini ya, identitas korban diungkap secara lengkap gitu ya. Terus kemudian foto atau gambarnya juga kemudian disampaikan, diekspos ya. Terus apa ya, hal-hal yang menyangkut privasi itu juga diungkapkan. Nah, saya kira ini untuk korban kan tidak bagus ya. Jadi kedepannya harus ada etikat baik dari media untuk melindungi mereka. Secara undang-undang sih sudah ada regulasi itu, perlindungan terhadap para korban. Bahkan ada lembaga yang memang melindungi korban dan saksi, begitu ya. Jangan sampai mereka dikriminalisasi atau mereka menjadi korban selanjutnya, gitu ya. Saya kira begitu. Selain hak privasi korban sendiri Pak, dalam jurnalistik ini juga ada yang namanya kode etik dan juga aturan hukum yang mengatur media. Bagaimana penerapannya selama ini dan pemberitaan kasus sensitif seperti ini Pak? Ya, kalau untuk media mainstream, kode etik jurnalistik itu sudah sangat baik ya berlakukan begitu. Sehingga kalau ada media-media yang melanggar kode etik, pasti entah Dewan Pers, entah asosiasi jurnalis itu juga akan bersama-sama mengingatkan gitu ya. Bahkan kadang memberi sanksi gitu. Tetapi yang citizen journalism ini kan belum ada begitu. Ya, oleh karena itu literasi digital terhadap masyarakat secara umum itu perlu ditingkatkan lebih jauh. Komen mereka yang masih kasar-kasar, terus kemudian berbagai macam konten-konten yang kadang-kadang itu mengadu domba, hoax, ya kan, provokatif, itu masih gitu ya. Apalagi sekarang itu mudah, kita itu tidak bisa membedakan banjir beneran dan banjir hasil AI, gitu kan. Apalagi kita langsung percaya begitu ya. Itu kan, apalagi kemudian banjir, ada narasi misalkan banjir di daerah A pemerintah tidak membantu sama sekali. Itu kan kemudian juga menyesatkan begitu ya. Itu kan. Ya kalau memang ada kekurangan ya ayo dikritik begitu ya. Tetapi jangan sampai menyatakan sesuatu itu yang tidak benar atau hoax gitu ya. Kayak begitu saya kira. Oke Bapak, nah kalau berbicara tentang kode etik dan juga pemberitaan nih Bapak, nah pastinya memiliki dari segi positif dan juga dari segi negatifnya. Lalu menurut Bapak sendiri, apa dampak pemberitaan yang tidak beretika, baik terhadap kondisi psikologis korban maupun terhadap proses hukum yang sedang berjalan? Ya, saya kira yang lebih penting itu informasi yang tidak benar itu kan akan meracuni masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah membaca berita, tapi berita itu tidak benar. Mungkin besoknya diklarifikasi, tetapi klarifikasinya itu kan belum tentu orang yang membaca berita di awal itu membaca klarifikasi itu. Nah, disinilah proses informasi yang tidak benar itu sangat merugikan pada korban, gitu ya. Korban itu bisa pelaku, bisa orang yang ya karena dianggap fitnahan kira-kira begitu. Itu sangat merugikan bagi mereka, begitu ya. Sehingga jurnalis itu perlu benar-benar berhati-hati begitu ya, mencari informasi yang benar, menggali sedalam-dalamnya, mencari narasumber yang kredibel, ya kan, bukan katanya dan seterusnya. Itu apalagi hanya copy paste dengan media-media yang lain, apalagi media itu berjejaring kan begitu toh. Mohon maaf ada kayak Tribun misalkan ini punya ratusan begitu ya, mereka beritanya satu tapi di-share di semua platform. Gitu kan, nah itu kan menurut saya juga tidak tepat. Nah, terkait media sendiri Pak dan hak publik untuk mengetahui semuanya, kan media sering berdalih atas nama hak publik untuk tahu. Menurut Bapak sendiri, bagaimana batas yang ideal antara hak publik untuk mengetahui informasi dan hak privasi dari korban tersebut Pak? Ya, jadi begini, memang masyarakat itu punya hak ya, untuk mengetahui suatu informasi, ya kan? Tapi informasi itu bukan berarti kita harus mengumbar identitas, ya toh?
makanya cukup inisial, ya kan? Ya kan? Misalkan dia, mohon maaf nih, ada aparatur sipil negara yang melakukan selingkuh misalkan, kan cukup aparatur sipil negara di kecamatan ini, namanya inisialnya ini, kan begitu ya. Sehingga apa, antara hak publik dengan privasi seseorang itu tidak berbenturan di situ, gitu ya. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi, korban pelaku juga hak asasi manusianya itu dilindungi. Nah ini yang menarik, sekarang itu mulai tahun 2026 KPK itu sudah tidak menontonkan lagi tersangka korupsi, karena itu bagian dari hak asasi manusia. Kira-kira begitu. Ya itu masih debatable begitu kan. Ya, saya kira seperti itu. Oke, baik. Nah, pada era digital kali ini nih Pak, media itu juga dituntut untuk cepat dan viral. Lalu sejauh mana tuntutan klik dan juga kecepatan ini mempengaruhi kualitas serta etika pemberitaan kasus hukum? Ya, untuk cepat dan viral itu menurut saya tidak harus bombastis. Kadang-kadang judulnya itu bombastis. Judulnya itu kadang-kadang provokatif agar orang membaca di dalamnya. Tidak mesti seperti itu, begitu ya. Sehingga seorang jurnalis itu memang harus benar-benar belajar cara menulis, gitu ya. Cara menulis secara jurnalisme, sehingga kontennya dia dapat, ya, cepatnya juga dia dapat, viralnya juga dia dapat, begitu ya. Nah, proses ini menurut saya membutuhkan waktu dan membutuhkan kredibilitas serta profesionalisme dari jurnalisme sendiri. Oke, Pak. Mungkin sebagai penutupnya nih, Ya. Pak, pesan dari Pak Anang sendiri yang bisa disampaikan kepada media ataupun masyarakat agar lebih bijak dalam menentukan berita atau memproduksi dan mengonsumsi pemberitaan kasus hukum seperti yang sekarang ini baru ada, Pak. Ya, pertama untuk media mainstream, pelaku media di mainstream, ada jurnalis di sana, gitu ya. Saya berharap para jurnalis ini juga terus belajar. Kita harus membuat media ini besar dan kredibel, dan besar kredibelnya media itu ditopang oleh adanya wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalis yang memang benar-benar kompeten, gitu ya, sehingga mereka bisa menyampaikan informasi itu benar-benar dengan akurat, bertanggung jawab, gitu. Kemudian untuk citizen journalism, saya berharap bahwa kita semua itu belajar literasi digital lagi, gitu ya. Jadi ya proses belajar itu kan terus menerus, tidak hanya berhenti sampai di sini. Sehingga apa, kita tahu mana etika, ya kan, mana yang bisa kita sampaikan ke publik, mana yang tidak, mana yang mengandung hoax, mengandung disinformasi, malinformasi dan seterusnya, itu kita tahu. Kemudian yang untuk masyarakat, ya saya kira kita harus juga bijak berinteraksi dengan dunia digital ini. Tidak serta-merta ketika ada informasi itu langsung kemudian kita percaya, kemudian kita viralkan dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memahami, ya, informasi yang masuk kepada kita filter, gitu ya, mana yang baik, mana yang bermanfaat. Nah, baru kemudian itu bisa kita share atau kita sampaikan kepada publik. Saya kira begitu. Oke Bapak, baik. Terima kasih ya Bapak atas Terima kasih, saya juga sudah perbincangan jumpa di kita yang sini, sangat singkat ya. ini, namun memberikan banyak sekali insight dan juga pandangan yang sangat membuka wawasan kita semua. Ya. Oke, Sobat Podcast, dari diskusi hari ini nih kita belajar bahwa kebebasan pers harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan empati. Karena korban tidak seharusnya mengalami dua kali kekerasan dari pelaku dan juga dari media. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ana. Sama-sama. Saya Naila Rizkasya selaku host dan rekan saya Eka Kumalasari selaku host juga. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.